korban sendiri adalah individu yang menjadi target perundungan, sedangkan ada pun atau bystander, yaitu orang-orang yang menyaksikan perundungan tetapi mungkin tidak terlibat. Jadi hanya menyaksikan saja tetapi tidak ikut-ikut. Kemudian sekolah atau komunitas, lingkungan di mana perundungan itu terjadi dan memiliki peran penting dalam mencegahnya. Dan di mana perundungan dapat terjadi? Perundungan ini dapat terjadi di berbagai tempat, Bapak Ibu, termasuk di sekolah kita, tempat kerja, ataupun secara online, mungkin di media sosial TikTok, Instagram, atau sebagainya. Hal ini bisa terjadi kapan saja, baik di dalam maupun di luar jam pelajaran atau di jam kerja. Perundungan juga sekali terjadi di area yang kurang pengawasan. Yang berbahaya ini di area yang kurang pengawasan karena untuk mendapatkan bukti-bukti itu sangat susah. Sedangkan mitos dan fakta dalam perundungan, mitosnya adalah perundungan hal yang wajar yang terjadi di kalangan peserta didik. Sedangkan faktanya, perundungan itu tidak dapat ditoleransi dalam hal yang wajar. Lalu ada lagi mitos bahwa perundungan itu membentuk karakter anak menjadi lebih kuat. Mitosnya seperti itu, sedangkan adalah perundungan dapat menyebabkan korban dalam rasa ketakutan, kecemasan, dan gangguan secara psikologisnya. Kemudian selanjutnya adalah perundungan hanyalah tindakan biasa pada masa kecil. Nah, sedangkan fakta yang kita temui adalah perundungan itu merupakan serius yang memerlukan perhatian dan juga tindakan untuk pencegahannya. Lalu ada lagi mitos tentang korban perundungan harus menyelesaikan masalah ini secara sendiri-sendiri. Sedangkan faktanya, dukungan dan juga tangan orang dewasa sangat penting dalam mengatasi adanya perundungan tersebut. Kemudian, mitosnya perundungan hanya terjadi secara fisik. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, perundungan itu dapat bersifat fisik, verbal, psikologis, ataupun cyber. Mitosnya lagi, perundungan sama halnya dengan candaan atau gurauan. Sedangkan yang kita temui, candaan gurauan tersebut bisa menimbulkan rasa sakit hati. Nah, mitos cyberbullying dampaknya ringan, sedangkan faktanya punya dampak yang berat dengan perundungan secara langsung. Nah, di sini dampak dari perundungan itu sendiri, Bapak Ibu, dalam mengalami ketakutan dan juga kecemasan, sehingga anak bisa menjadi ingin pergi ke sekolah dan mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan sekolahnya. Jadi mungkin ketika ada kegiatan study tour atau outing kelas, anak bisa jadi malas untuk mengikuti kegiatan tersebut karena apa? Karena takut akan dibully oleh temannya. Kemudian mengisolasi diri. Anak memilih mengisolasi diri dari teman atau anggota keluarga. Jadi dia lebih memilih untuk bersama anggota keluarganya, tapi menghindari teman-temannya atau bahkan sebaliknya. Intinya dia hanya ingin sendiri, hanya ingin mengisolasi dirinya sendiri. Kemudian kehilangan rasa percaya diri, anak tersebut ragu dan tidak mencoba hal baru yang nantinya dapat berpengaruh hingga ia dewasa. Jadi
ketika dia dibully sejak kecil, mungkin ketika dia berada di TK atau mungkin SD, sering dibully lah, itu rasa percaya diri pada anak tersebut. Jadi ketika dia melakukan sesuatu apapun, itu bisa berdampak pada rasa percaya dirinya. Akhirnya ia menjadi takut, kemudian memicu gangguan mental. Ini sering kali kita temui, banyak sekali anak yang terkena gangguan mental. Pada kasus yang ekstrim, tidak diri sendiri atau bunuh diri pada remaja, itu dapat terjadi. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, ada berita, ada kasus yang mungkin sudah kita lihat di televisi ataupun di media sosial, ada seorang dokter yang bunuh diri akibat sering kali dibully oleh residen, oleh dokter spesialisnya. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Mungkin perundungan kasus ini sudah sangat ekstrim sekali sehingga ia sampai melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian juga sulit untuk membentuk hubungan. Anak merasa sulit percaya dengan orang lain atau mungkin anak itu susah untuk beradaptasi dengan orang lain. Kemudian juga kesehatan fisik. Intimidasi lebih